Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih doa pengantin. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi siapapun ya yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, dan ini juga menjadi bekal bagi kita ya yang diundang ya. Jadi subhanallah, memenuhi undangan itu teman-teman, memenuhi undangan terutama undangan pernikahan itu adalah hukumnya adalah wajib. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri acara walimah, maka datangilah, subhanallah. Dan ketika kita tahu bahwasanya kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Apabila ada yang mengundang kita dalam rangka walimah dan kita tidak ada udzur, maka kita datangi, kita dapat pahala ya, Masya Allah. Kecuali kalau memang misalnya di situ kita ada udzur, maka itu diperbolehkan. Selagi tidak ada udzur, maka kita mendatangi yang mengundang kita. Nah, kemudian orang-orang yang misalnya ya sedang dalam keadaan berpuasa, ya, apakah ia boleh menghadiri walimah atau tidak menghadiri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am falyajib, fa in kana muftir falyut'im." Kalau misalnya kata Rasulullah SAW, di antara kalian diundang menghadiri jamuan makan ya, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika dia sedang berpuasa, tapi ini puasa sunnah, maka hendaklah ia ikut makan. Wa in kana sha'iman falyasil, dan jika ia sedang berpuasa, kalau misalnya dia sedang berpuasa, misalnya puasa wajib, yakni ad-du'a, maka hendaknya ia mendoakan. Subhanallah ya teman-teman. Disinilah akhlak yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Sebagai seorang muslimah, tentunya kita ingin sekali menghadirkan doa-doa yang terbaik untuk pengantin baru. Karena subhanallah, sesungguhnya kita semuanya adalah saudara. Maka barang siapa yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendoakan saudaranya, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah teman-teman kita melupakan saudara-saudara kita. Apabila kita diundang oleh saudara kita, maka kita datangi, karena itu adalah hak saudara kita. Rasulullah SAW mengatakan, apabila saudara kita ia mengundang, maka kita datangi, subhanallah. Dan ini merupakan sebuah hal yang subhanallah hanya di dalam Islam kita mendatangi undangan walimah diberikan pahala ya, Masya Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diundang teman-teman ya, yang kita bawa itu bukan hanya misalnya ya kadonya, atau yang akan kita bawa misalnya hadiahnya, tapi yang perlu kita haturkan juga adalah doa. Jadi ada beberapa doa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadis beliau. Di sini ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila ada seseorang menikah, maka kita diundang, ucapkanlah kepada pengantinnya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan selamat atau tahniah kepada seseorang yang sedang menikah. Dan beliau mengucapkan ini dengan doa yang bagus ya, Masya Allah. Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan. Karena teman-teman, kalau Allah sudah memberikan keberkahan, maka hidup menjadi lapang. Bahkan bukan seberapa banyaknya sebuah nilai rizki yang Allah berikan kepada kita, tapi yang perlu kita pikirkan adalah seberapa barokahnya rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan termasuk di antara rizki adalah mendapatkan pasangan hidup yang salih dan salihah. Subhanallah teman-teman, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga kemarin ketika Mutiara Hikmah mencoba membuka biro jodoh ya, dan itu tujuannya adalah untuk mempermudah ikhwan dan akhwat yang sudah siap menikah. Subhanallah, kami terkaget-kaget ya, saya diberitahu oleh bagian tim biro jodoh Mutiara Sakinah, kata mereka, ustazah, jumlah akhwat yang masuk itu kurang lebih ya jumlahnya 130-an, dan yang ikhwannya 20-an ya, Masya Allah. Lihat ya akhwat, artinya subhanallah, sebuah pernikahan di zaman sekarang itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat jumlah akhwat jauh lebih banyak daripada ikhwan ya. Maka dari itu ketika tahu bahwasanya pernikahan ini adalah rizki dari Allah, hendaklah kita mendoakan apabila kawan kita menikah.
dengan sebuah doa barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untukmu. Wa baraka 'alaika, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan barakah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Ya Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi ketika kita mendoakan ini, kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan ini mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Allah berikan barakah di dalam rizkinya, Allah berikan barakah di dalam anak keturunannya, Allah berikan barakah di dalam waktunya. Semua keberkahan kita harapkan melekat di dalam diri pengantin. Ya Masya Allah. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang mesti kita hafalkan. Karena kan tidak mungkin juga kita misalnya menghadiri sebuah pernikahan kemudian kita bawa kertas gitu ya. Baca dulu doanya. Insya Allah doanya gampang ya. Teman-teman cukup pendek. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Masya Allah. Dan subhanallah, barang siapa yang ia bisa berdoa seperti ini ya Masya Allah dengan kalimat yang luar biasa bagusnya, maka ini merupakan sebuah hal yang sangat penting ya. Dan jangan sekali-kali itu kita mengucapkan sebuah ucapan selamat yang tidak pernah dianjurkan Rasulullah SAW. Misalnya semoga samawa gitu ya, misalnya ya. Maksudnya samawa itu sakinah mawaddah warahmah. Daripada kita ucapkan hal-hal yang tidak pernah disebutkan Rasulullah SAW, mending kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, kemudian teman-teman, bagi kita nih misalnya setelah kita mendatangi walimah, kemudian kita dijamu, maka kita pun perlu untuk mendoakan ya, untuk mendoakan orang yang telah menjamu kita setelah walimah itu dengan sebuah ucapan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Nah, ini juga doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Rasulullah SAW itu begitu luar biasa ya, mengajarkan kebaikan yang begitu banyak. Orang yang mau menikah ya diajarkan doa. Orang yang menghadiri walimah diajarkan pula doa. Ya Masya Allah. Jadi benar-benar ini merupakan pelajaran dari Rasulullah SAW. Kita ingin mendoakan pengantin-pengantin baru dengan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ya mengucapkan doa-doa yang doa ini pernah dibaca ketika ada yang menikah. Apa doanya? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah misalnya. Kita pernah dengarkan doa-doa itu? Masya Allah. Namun teman-teman, yang paling penting bukan seberapa panjangnya doa, tapi seberapa sahihnya doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Kemudian setelah kita mendoakan barakallahu laka ya wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair kepada pengantin, kita pun tak lupa ketika kita sudah selesai untuk datang ke sebuah walimah, kita perhatikan pula adab-adabnya. Kita perhatikan adab-adabnya. Misalnya begini teman-teman. Ketika kita datang ke walimah, jangan sampai kita berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kondisikan bahwasanya kalau bisa nih, atau kita misalnya yang mengadakan walimah, kondisikan yang laki-laki dan perempuan itu dipisah tempatnya. Ya, dipisah tempatnya sehingga tamu memungkinkan untuk masuk ke dalam, tamu laki-laki bersama tamu laki-laki lainnya, tamu perempuan bersama tamu perempuan lainnya. Dan di dalam walimah, juga dalam jamuan walimah, itu juga penting zaman sekarang ya teman-teman, untuk menyediakan kursi. Karena saya lihat ada beberapa walimah kalau di Yogyakarta itu, di tempat gedung misalnya, orangnya banyak meludak, kursinya sedikit ya Masya Allah. Sampai akhirnya bingung ya para undangan untuk duduk di mana gitu kan. Sampai ada orang yang saya pernah lihat ya, Masya Allah, pengen duduk tuh, cari kursi sudah penuh semua, akhirnya keluar ya, cari tempat untuk bisa makan. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita apabila misalnya menikahkan putra-putri kita di sebuah tempat, jangan lupa untuk menyediakan kursi yang banyak sesuai dengan tamu undangan ya. Subhanallah, karena ini adalah kewajiban kita
menjamu tamu ya, bukan hanya makanan yang kita hadirkan, bukan hanya tempat ya yang kita hadirkan juga adalah kursi-kursi agar mereka bisa duduk ketika makan dan minum. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga sebuah doa untuk mempelai pria ya ketika dia sudah menikahi istrinya, ya sah nikah. Kemudian doanya Masya Allah bagus. Ini teman-teman, ini dibaca oleh pengantin pria kepada istrinya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu khairaha kebaikannya wa khairu ma jabaltaha alaihi dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan dalam tabiatnya. Jadi setiap manusia itu sudah diciptakan ya tabiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kebaikan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa a'udzubika min syarriha dan aku memohon perlindungan kepadamu dari syarriha dari keburukannya. Wa min syarri ma jabaltaha alaih dan keburukan apa yang telah engkau ciptakan dalam tabiatnya. Nah teman-teman, doa ini bukan hanya disunahkan ketika laki-laki atau seorang pengantin pria berkata kepada pengantin wanita, tapi juga boleh ketika ada orang yang dia membeli sebuah kendaraan atau membeli sebuah tunggangan. Ya, misalnya kalau orang Arab itu mereka biasanya membeli unta. Dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk memegang punuk untanya, kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ini doa yang subhanallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak ya atas apa yang telah dibelinya. Subhanallah. Nah, ketika kita inginkan kebaikan dari apa yang dibeli, ya termasuk pengantin laki-laki menginginkan kesolihan dari istrinya, maka ini juga sebuah hal yang patut kita lakukan ya subhanallah. Karena tidaklah seorang laki-laki yang saleh pasti menginginkan kebaikan-kebaikan dari istrinya. Dan tidak juga seorang istri yang salihah pasti menginginkan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Maka dari itu teman-teman, ketika sudah menikah, sudah akad selesai ya, biasanya disunahkan untuk sholat ya seorang laki-laki ya untuk sholat bersama mempelai wanita dan baca doa ini. Ya doa ini dibaca karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.